Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekarang kita masuk ke siklus yang ketiga, yaitu buku besar. Buku besar di sini merupakan penggolongan, ya, penggolongan berbagai rekening sejenis yang ada di jurnal, kemudian disusun secara sistematis sehingga dapat diketahui saldo terakhir dari tiap-tiap rekening tersebut. Oke, kita lihat contohnya di sini. Nah, misalnya di sini dari berbagai transaksi yang sudah dibuat tadi, ya, ini adalah jurnal. Ada kas, ada modal tuan raka, kendaraan, kas, peralatan, ya, sampai dengan tanggal 26 beban asuransi pada kas. Dari berbagai transaksi jurnal ini, kemudian kita bukukan ke dalam buku besar. Kita golongkan berbagai rekening tadi ke dalam sebuah buku yang namanya adalah buku besar atau ledger. Nah, sekarang kita lihat. Buku besar yang pertama adalah tentang kas. Di sini kas. Nah, dari jurnal yang ada, kita cek, ya, kita lihat transaksi mana saja yang terkait dengan kas. Yang pertama di sini ada tanggal 1 kas. Debit posisinya adalah debit, nominalnya adalah 500 juta. Nominal ini pindahkan ke dalam buku besar, ya, ke dalam buku besar, sisi debit. Ini 500 juta. Nah, ini jenis buku besar T account, ya. Bentuk yang sederhana, yang paling sederhana dari buku besar, yaitu bentuknya T account di sini. Ya, nah ini yang dimaksud dengan T account di situ. Seperti huruf T. Yang berikutnya, cek kembali transaksi yang terkait dengan kas. Di sini ada tanggal 5, kas kredit sebesar 150 juta. Nominal ini kemudian pindahkan ke dalam buku besar kas 150 juta sisi kredit. Yang berikutnya, tanggal 15 di sini sebesar 1 juta kredit. Pindahkan 1 juta kredit. Kemudian tanggal 18 debit 8 juta. Pindahkan 8 juta debit. Yang berikutnya tanggal 26 kredit 750.000. Ya, pindahkan ke dalam buku besar kas 750.000. Begitupun dengan akun-akun yang lain, baik modal, kendaraan, peralatan, beban telepon, sampai dengan beban asuransi. Ini golongkan ke dalam jenis buku besar dari rekening masing-masing, dari akun masing-masing. Jika debit, pindahkan debit. Jika kredit, pindahkan kredit. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dari latihan Mikita Cookies. Nah, ini dari berbagai transaksi ini, transaksi jurnal, ini kita golongkan ke dalam buku besar berdasarkan masing-masing rekening. Yang pertama kas, transaksi kas. Pada tanggal, kita cek di jurnal, dari jurnal, tanggal 27 di sini ada tentang kas. Posisinya di sebelah debit. Nah, nominal ini pindahkan ke dalam buku besar kas, sisi debit. Ini 30 juta. Berikutnya cari kembali transaksi kas. Ada di sini tanggal 29 kas sebesar 2.500.000. Pindahkan kembali rekening ini, nominal ini ke dalam buku besar kas sebesar 2.500.000. Ini kredit. Karena posisinya di sebelah kredit ini. Kredit 2.500.000. Yang berikutnya cari kembali, ada di sini tanggal 4 kas, posisinya di sebelah debit. Pindahkan nominal ini ke dalam buku besar kas sisi debit 5 juta. Yang berikutnya cari kembali transaksi kas, ada tanggal 5 di sini
sebesar 2 juta. Ini pindahkan nominalnya ke dalam buku besar kas 2 juta. Kemudian tanggal 18, tanggal 5, sorry. Ya, tanggal 5 di sini ada 2 juta, kemudian tanggal 2 juta ya. Oke, 2 juta tanggal 5, oke sudah. Yang berikutnya tanggal 18 ya, kas 1.500.000, posisinya di sebelah kredit, pindahkan nominal ini kredit sebesar 1.500.000. Begitupun seterusnya, cari oleh kalian tentang transaksi kas dari jurnal ya. Yang terakhir di sini tanggal 28, kredit posisinya sebesar 15.500.000. Sebesar 15.500.000 ini. Nah, setelah keseluruhan transaksi kas kalian pindahkan ke dalam buku besar, kalian golongkan ke dalam buku besar, ini jumlahkan. Sisi debit berapa, sisi kredit berapa. Nah, sesuai aturan debit dan kredit, ya, sesuai dengan aturan debit dan kredit, di mana kas di sini saldo normalnya harus menunjukkan di sebelah debit. Lihat saldo normalnya sebelah debit. Ini saldo normal ini terlihat di buku besar nanti. Ya, dan posisinya ini harus sesuai di sini. Kas saldo normal debit. Piutang usaha saldo normal debit. Cadangan kerugian piutang saldo normal harus kredit. Ini harus sesuai semua. Harus sesuai dengan aturan ini. Nah, sekarang kita lihat kasnya. Ternyata saldonya antara debit dan kredit berbeda. Di mana saldo debit ini lebih besar dibandingkan saldo kredit ini. Nah, selisihnya ini letakkan di sebelah debit. Nah, ternyata selisihnya adalah sebesar 30 juta di sini. Nah, inilah yang dianggap sebagai saldo normal. Ya, inilah yang dianggap sebagai saldo normal. 30 juta. Begitupun dengan akun-akun yang lain, misalnya perlengkapan usaha di sini. Kita cek perlengkapan usaha. Perlengkapan usaha hanya ada satu transaksi ya, yaitu tanggal 27, posisinya di sebelah debit. Ini pindahkan ke dalam buku besar perlengkapan usaha. Ini. Keterangannya isikan modal awal di sini sebagai modal awal. 1.500.000. Karena tidak ada lagi, berarti saldo normalnya adalah 1.500.000. Posisinya di sebelah debit. Benar nggak ini sebelah debit? Kalian cek di aturannya, di ketentuannya, perlengkapan. Nah, ini saldo normalnya ini harus menunjukkan sebelah debit. Berarti sesuai ya. Oke, gitu. Dan keseluruhan akun-akun yang ada di jurnal kalian pindahkan menurut jenis rekening, menurut nama rekening atau nama akunnya masing-masing. Gitu. Sampai diketahui saldo normal dari masing-masing akun tersebut. Ya, seperti contohnya adalah kas tadi 30 juta, kemudian saldo normal 1 juta, perlengkapan usaha saldo normalnya 1.500.000, buku besar tanah 150 juta, dan seterusnya sampai yang terakhir di sini adalah biaya gaji, saldo normalnya adalah 27 juta ini di sini. Oke, sampai sini pembelajaran kita tentang buku besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.